Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fa huwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarham ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim wa ala alihi wa sahabatihi wa ansar ala nahjihi wa da'a bi da'wati amma ba'd. Wa qad qala ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida ila akhir al-ayat. Sadaqallahul 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal 'abda la yatakallamu bil kalimat ma yatabayyanu fiha yazillu biha fin nar ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma iftah bainana baina qaumina bil haqq wa bil fathi ya fattah iftah qulubana wa anta khairul fatihin. Allahumma arzuqna hubbak wa hubba ma yuhibbuk wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik ya wadud ghairi maksud wa yadul qalami marjud. Para bapak ibu, saudara-saudara sekalian, para jamaah Masjid An-Nur rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita sehingga kita masih dapat istiqamah menjalankan kewajiban-kewajiban syariat Islam ini dengan baik dari berbagai dimensi kehidupan yang kita miliki. Para bapak ibu, saudara-saudara sekalian, para jamaah ikhwatul iman rahimakumullah, kami merasa berbahagia sekali berada di tengah-tengah panjenengan. Kita dipertemukan dalam sebuah forum kajian di mana kita nanti bisa membahas beberapa persoalan-persoalan yang kita hadapi. Di tengah-tengah akhir zaman yang kita hadapi saat ini, ada satu hal yang kemudian perlu kita dapatkan perhatian untuk dapat dijaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami akan membahas satu tema tentang urgensi menjaga lisan, kemudian untuk menghindari ujaran kebencian. Para bapak ibu, saudara-saudara sekalian, marilah kita awali pertemuan kita ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para jemaah, di dalam pandangan Islam, lisan yang kita miliki atau lidah adalah satu anugerah yang paling besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala kita tidak mampu menjaga dan mengendalikan lisan kita ini, maka kita bisa celaka. Apalagi lisan ini mudah kita gerakkan, di mana manakala kita tidak mampu menjaganya dengan baik, karena lisan ini tidak tertulang, sehingga kemudian mudah sekali terbawa arus ketika kita berbicara. Para jemaah, melalui lisan manusia dapat berkomunikasi dengan manusia yang lain, berkomunikasi, menyampaikan pesan. Kemudian pesan ini diterima oleh audien atau receiver,
dan kemudian dipahami, kemudian pesan ini berbalas. Ini komunikasi dua arah. Ada juga komunikasi satu arah. Dengan lisan manusia dapat berkomunikasi, menyampaikan kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan lisan kita bisa menarasikan ide-ide, gagasan-gagasan, pikiran-pikiran yang ada di dalam otak kita, kemudian kita sampaikan kepada orang lain sehingga ide, pikiran dan gagasan itu dipahami orang lain untuk bisa kemudian diimplementasikan di dalam konteks kehidupan keseharian. Dengan lisan kita bisa menyebarkan ilmu dan pengetahuan yang kita miliki. Dengan lisan kita mampu mengajak orang untuk berbuat kebaikan, berbuat kebajikan. Jadi fungsi lisan luar biasa. Oleh karena itu kita harus mampu menjaga lisan, jangan sampai kemudian salah dalam menggunakan lisan ini, sehingga kemudian muncul sumber-sumber bencana, malapetaka yang sangat besar apabila tidak mampu kita jaga dengan baik. Para bapak ibu saudara-saudara sekalian, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, realitas di tengah masyarakat kita menunjukkan bahwasannya banyak terjadi bencana-bencana, baik itu bencana pribadi dan kemudian bencana yang kemudian memiliki dampak sosial, bermula dari lisan yang tidak terkendali. Bermula dari lisan yang tidak terkendali, seperti ghibah, menggunjing. Ketika gunjingan ini dilakukan, maka orang yang akan digunjing, orang yang digunjing ini pasti tidak suka dengan gunjingan-gunjingan itu. Fitnah, dusta, dan ucapan-ucapan yang kemudian menyakiti perasaan sesama. Hari ini para bapak ibu saudara-saudara sekalian, yang bisa memfitnah, yang bisa menghina, yang bisa berdusta dan bisa menyakiti perasaan sesama kita, tidak hanya lisan saja, tetapi dia punya asisten. Apa itu? Jari-jari tangan kita. Tanpa menggunakan lisan, hanya menggunakan jari-jari saja bisa menyakiti orang. Dengan menggunakan jari-jari bisa memfitnah orang. Dengan menggunakan jari-jari bisa menghibah orang, berbuat dusta, berbuat tidak jujur dengan jari kita. Karena hidup kita hidup di era teknologi. Dengan smartphone kita ini, kita tidak perlu menggunakan lisan kita. Kita diam saja, tapi jari mengetik itu bisa jadi tingkat kesakitan, dusta, dan kemudian gunjingannya lebih dahsyat. Dan bisa dikopi, bisa dipaste, bisa dikirim dalam waktu singkat 1 detik, klik. Ribuan orang, bahkan jutaan orang. Misalnya kalau ghibah itu kita share di grup, satu grup anggotanya 100 orang. 100 orang menyebarkan ke grupnya masing-masing. Sudah luar biasa. Oleh karena itu, hati-hati terhadap lisan kita yang kemudian kepanjangan tangannya adalah jari-jari kita. Oleh karena itu, para bapak ibu saudara-saudara sekalian, Majelis Ulama mengeluarkan fatwa tentang hukum bermuamalah di media sosial. Para bapak ibu saudara-saudara sekalian, wahdatul iman rahimakumullah, atas dasar itulah maka Islam memberikan perhatian yang besar dalam menjaga lisan agar tidak menyimpang dari jalan yang benar. Para bapak ibu saudara-saudara sekalian, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Manusia adalah makhluk sosial yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan berkomunikasi, berinteraksi, bersosialisasi melalui tutur kata. Lisan yang kita miliki ini menjadi salah satu alat terpenting dalam menyampaikan pikiran-pikiran kita, perasaan-perasaan kita, dan nilai-nilai di dalam kehidupan sehari-hari. Ibarat senjata para jemaah. Lisan itu ibarat pedang bermata ganda, dapat menjadi sumber kebaikan dan membawa keberkahan, membawa manfaat dan maslahat bagi umat. Bisa juga sebaliknya menjadi penyebab kehancuran jika tidak digunakan dengan bijak. Dalam pandangan Islam para jamaah, tutur kata tidak hanya memiliki dimensi sosial, tetapi juga dimensi spiritual. Karena setiap kata yang terucap akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada kesempatan ini marilah kita bersama-sama membahas tentang bahaya lisan di dalam Al-Qur'an. Para jemaah, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita tentang bahaya lisan ini di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-6. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasikun, jika datang kepada kamu orang-orang fasik membawa satu berita, satu informasi, fatabayyanu, maka lakukan cek and reject. Tidak cukup hanya dicek saja, tetapi harus dicek ulang apakah kemudian berita ini valid, berita ini benar, atau berita ini adalah hoax atau hadisul ifk, berita bohong. Seringkali di tengah-tengah kita ini, kadang-kadang kita bermedia sosial ini, ada orang menyampaikan informasi, yang lain bilang hoax. Tetapi apakah sudah dilakukan check and recheck? Ini para jemaah, sesungguhnya Rasulullah Muhammad SAW jauh-jauh hari sudah memperingatkan kepada kita akan datangnya satu masa di mana masa itu sedang kita hadapi. Masa itu sedang kita hadapi. Dan kalau kita tidak hati-hati, maka berbahaya. Bisa-bisa kita yang tidak hati-hati itu bisa masuk jeruji besi, bisa masuk tahanan karena kita tidak hati-hati. Walaupun secara prosedural kita sudah melakukan check and recheck, maka kalau kita tidak hati-hati itu bisa membahayakan kita. Sehingga pada saat itu kami pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, saya sejak 2010 sampai 2021 Pak, itu diberi amanah menjadi sekretaris MUI Jawa Timur. Pada awal-awal media sosial ini merebak di tengah-tengah masyarakat, tidak semua kita itu memahami tentang bagaimana kita berinteraksi, bagaimana kita memanfaatkan media sosial itu. Sepertinya terjadi euforia, kita terkaget-kaget. Satu ketika ada seorang ketua majelis ulama di kecamatan di Kabupaten Probolinggo, itu telepon kami di MUI Jawa Timur, Pak Kiai, tolong kami dibantu. Kenapa? Kami dari MUI Probolinggo mendapatkan keluhan
dari salah satu ketua MUI kecamatan di Probolinggo. Kenapa? Tahu-tahu beliau ditangkap oleh Polda Jatim. Masalahnya apa? Beliau tidak tahu apa masalahnya. Tahu-tahu datang petugas, beliau dibawa ke Polda Jatim, ditahan. Nah, kemudian ketua MUI Probolinggo, kecamatan di Probolinggo ini kemudian kontak ke MUI Kota Probolinggo. Kota Probolinggo kontak ke MUI Jawa Timur. Kemudian kami ditugaskan untuk menindaklanjuti, membantu beliau yang terkena musibah ini. Kemudian ketika kami berbicara, apa yang panjenengan lakukan? Kami tidak melakukan apa-apa. Tahu-tahu kami ditangkap. Informasi dari Kepolisian Daerah Jawa Timur bahwa kami melakukan fitnah. Fitnah apa? Kami juga tidak tahu fitnahnya di mana. Akhirnya saya dengan Ketua MUI Kiai Abdul Somad Bukhari datang ke Kapolda saat itu. Kami datang menanyakan tentang perihal kenapa Ketua MUI kecamatan ini ditahan. Ketika kami berdiskusi dengan Kapolda, ternyata ada informasi yang sama sekali tidak pernah kita duga. Beliau menyampaikan bahwa Bapak Ketua MUI kecamatan ini terbukti bersalah karena menyebarkan berita hoax, dan itu bagi kepolisian sangat berbahaya. Kenapa berita hoax itu kemudian disebarkan sehingga kemudian ditangkap? Ternyata ketika ada informasi bersebar ke masyarakat, yang ditangkap itu bukan yang membuat informasi itu. Yang membuat informasi itu tidak ditangkap, tapi yang ditangkap itu adalah yang terkena delik aduan adalah yang menyebarkan. Coba bayangkan, informasi yang belum teruji kebenarannya masuk di handphone kita, kemudian kita langsung semangat like, share, tersebar ke semua grup, ratusan grup, yang masing-masing anggota 100 ribuan grup, bahkan jutaan grup. Kalau itu salah, kira-kira pertanyaannya, bisa tidak kita memperbaiki dan memberikan informasi bahwa mohon maaf, ini adalah berita yang salah. Ibarat kita menyebarkan kapas ke udara, Pak, terkena angin, ternyata itu sesuatu yang salah, bisa nggak kita mengambil kapasnya kembali? Bisa. Pertanyaannya berapa persen yang kemudian bisa tercover? Ternyata beliau dengan tidak sadar, tetapi ketika saya konfirmasi, beliau sadar menyampaikan. Ketika kami tanya, apakah panjenengan tidak melakukan tabayun? Sudah, Pak Kiai. Ketika saya dapat informasi itu, saya tabayun kepada yang menyebarkan informasi ke saya. Saya tanya, ini karena sama-sama Kiai, apakah ini valid? A1 jawabannya. A1. Gak tahu apa A1. A1. Sudah tabayun ya? Sudah. Orang yang kirim saya sudah tabayun. Itu benar. Kalau begitu sudah benar ya, saya sebarkan. Karena apa? Dia ingin berbagi kepada komunitasnya, kepada santrinya, kepada masyarakatnya, agar tahu terkait dengan berita ini, karena berita ini ada berita yang sangat berbahaya kalau ini dibiarkan. Nah, ketika kemudian disebarkan, ditangkaplah dia oleh kepolisian. Akhirnya kami secara kelembagaan melakukan advokasi kepada beliau ini, dan kami jelaskan kepada Pak Kapolda saat itu, Pak Kapolda, kita ini masih euforia dengan namanya smartphone. Dulu yang namanya telepon itu ya kayak kode telo itu yang kemudian kering kita sampaikan. Nah, sekarang ini canggih sekali ini.
dan terkaget-kaget begitu dahsyatnya. Dan informasi yang masuk ke kita itu luar biasa. Informasi apapun masuk. Dan jangan lupa, ini sudah diingatkan oleh Rasulullah Muhammad SAW jauh-jauh hari ketika beliau berada di benteng-benteng yang ada di sekitar Madinah. Dari Usama bin Zaid Rumah, beliau berkata, asrafan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala utumi min atamil Madinah. Usama bin Zaid Rumah mengatakan, satu ketika saya bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas benteng, salah satu benteng yang ada di antara benteng-benteng yang ada di kota Madinah. Jadi di kota Madinah itu dulu banyak benteng, Pak. Sekarang saja masih ada, tapi tidak begitu banyak seperti dulu. Benteng-benteng ini dimiliki oleh orang-orang Yahudi yang tinggal di kota Madinah memang sudah lama. Jadi ada Yahudi Bani Nadir, ada Bani Qainuqa, dan benteng terbesar itu adalah Khaybar. Sehingga kalau teman-teman Muhammadiyah melakukan demo yang berkaitan dengan persoalan Palestina, persoalan genosida yang dilakukan oleh Israel, ya, itu biasanya yel-yelnya itu adalah Khaybar ya Yahud. Wahai orang-orang Yahudi, ingat itu peristiwa Khaybar. Jaisu Muhammad sawfa ya'ud. Sebentar lagi serdadu-serdadu pasukan Nabi Muhammad SAW akan kembali datang menghancurkan Anda semua. Dan itu terbukti hari ini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, benteng-benteng yang ada di kota Madinah. Terkait dengan bagaimana membahas terkait dengan tema ini, Usama bin Zaid Rumah mengatakan, satu ketika saya berada di atas benteng-benteng yang ada di kota Madinah. Nah, ketika Rasulullah bersama sahabat-sahabat ini, kemudian Rasulullah bertanya, hal tarawna ma ara? Kata Rasulullah, wahai sahabat-sahabatku, apakah engkau melihat apa yang aku lihat? Inni la ara mawaqi'al fitani khilala buyutikum. Sesungguhnya pintu-pintu fitnah itu berada di sekeliling-keliling rumah kalian. Kama waqi'il qatri, sebagaimana tempat-tempat turunnya hujan. Coba kita yang hidup di era digital, di era medsos ini, dengan mudah sekali memahami hadis ini. Barangkali zaman sahabat-sahabat dulu juga kesulitan bagaimana menginterpretasikan terkait dengan sabda Nabi ini. Apakah engkau melihat apa yang aku lihat? Sesungguhnya aku melihat pintu-pintu fitnah di sekeliling-keliling rumah sekalian seperti tempat-tempat turunnya hujan. Para jamaah, dulu mungkin sahabat kesulitan menginterpretasikan hadis ini. Bagaimana pintu fitnah itu? Karena orang memfitnah masih analog dulu. Datang dulu, ajak ngobrol, itu pun ngobrol pertama baik-baik. Kemudian diberi informasi-informasi muatan-muatan negatif, informasi-informasi palsu, itu baru diselipkan setelah ngobrol-ngobrol. Tapi bagaimana dengan hadis Nabi ini? Pintu-pintu fitnah di sekeliling rumah kita. Jadi rumah kita ini dikepung oleh fitnah. Dan Rasulullah memberikan analogi, kama waqi'il qatri, sebagaimana tempat-tempat turunnya hujan. Coba panjenengan pahami. Kalau hujan deras, jangankan kita di luar, kalau kita di luaran pasti akan terkena air hujan. Kalau dikaitkan dengan pintu fitnah ini, ketika kita di luar mudah sekali terkena fitnah.
mudah sekali terkena fitnah. Semakin banyak kita terkena air hujan, semakin banyak kita terkena fitnah. Dan ketika terkena fitnah, kita tidak hanya menjadi korban, bisa jadi kita menjadi pemfitnah ketika kita menyampaikan dan menyampaikan fitnah dan ini kepada orang lain yang belum tahu. Ya, itu di luar. Di dalam rumah kita kadang-kadang kita terkena fitnah. Kenapa? Misalnya genting rumah itu bocor sehingga airnya bisa masuk. Rumah kita menjadi sumber fitnah. Kita berada di kamar kita, ada air masuk, bisa masuk lewat itu. Kita di masjid, ada retakan sedikit, air bisa masuk, terkena fitnah. Rumah, tempat ibadah, tempat bekerja, tempat pendidikan bisa jadi menjadi sumber-sumber fitnah kalau kita tidak hati-hati. Dengan analogi tempat-tempat turunnya hujan tadi itu. Oleh karena itu jangan heran pada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pada jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang setelah sholat kemudian diskusi menjadi penyebar fitnah. Setelah dia membaca fitnahan itu, setelah dia membaca berita hoax, ketika tanpa tabayyun, dan ini diibarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan ini saya sampaikan kepada Pak Kapolda terkait dengan hadis ini. Oleh karena itu Pak Kapolda ini korban perdana dari ketika kita berinteraksi, bermuamalah lewat media sosial, dan ini memakan korban. Toh kiai ini juga sudah melakukan apa yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Tabayyun kepada orang yang ngirim. Yang ngirim ngomong A1, bener ini, valid, pakai valid, valid, disebarlah, kemudian akhirnya berbuah penjara. Oleh karena itu kami kemudian mendesak kepada Kapolda dan kemudian Kementerian Kominfo, Komunikasi dan Informasi, ya, atau Infokom, Informasi dan Komunikasi, beda pemerintahan kadang-kadang hanya dibalik-balik, Kominfo atau Infokom, puter-puter ya. Kami menyampaikan ini perlu memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan bagaimana bermuamalah dengan media sosial. Kami sampaikan hadis ini rata-rata, Pak, kiai-kiai, ulama-ulama ini hampir tidak pernah membahas tentang hadis ini. Hampir tidak pernah membahas tentang hadis ini. Sehingga kemudian kami, karena saat itu juga saya diberi amanah menjadi pengurus MUI Pusat bidang Ukhuwah Islamiyah. Kami mengundang ormas-ormas Islam di seluruh Indonesia untuk kemudian berdiskusi dengan bagaimana ini ancaman bagi saudara-saudara kita yang kemudian kurang literasi terhadap media sosial. Akhirnya kita ketemu dengan Kementerian Infokom, dibuatlah edukasi pelatihan di seluruh Indonesia, Pak. Salah satunya membahas tentang hadis yang ini tadi, asrafan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala utumin min atumil Madinah ini. Sehingga di seluruh provinsi itu diselenggarakan kerjasama antara majelis ulama di provinsi, kemudian termasuk kabupaten kota. Saya tidak tahu apakah di Mojokerto ini juga pernah dilaksanakan. Seingat saya dulu kita memberikan masukan kepada Kiai Mashhul, almarhum Ketua MUI Kabupaten Mojokerto, dan Kiai Muthaharun Afif untuk segera mengadakan itu, mengedukasi kepada para dai, para khotib, ya, para aktivis dakwah
untuk kemudian diberi materi terkait dengan pengayaan bagaimana kita bermuamalah dengan media sosial. Dan MUI sudah mengeluarkan fatwa terkait hukum bermuamalah, ya, hukum bermuamalah via media sosial. Ya. Apa saja yang harus dilakukan, apa saja yang harus dihindari. Dan hasil dari kegiatan-kegiatan itu ada salah satu teman kita di MUI Pusat sekarang ini menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan, ya, menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan yang sekarang ini dulu bersama-sama kami menyelenggarakan pelatihan untuk melatih para dai, para ustadz, ustazah terkait dengan bermuamalah dengan media sosial. Siapa itu istrinya Sastro itu, yang dulu pernah menjadi ajudannya Gus Dur itu, sekarang menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan. Nah, para Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pentingnya kita menjaga lisan. Pentingnya kita menjaga lisan. Dan setiap informasi yang masuk di tengah-tengah kita tabayun dulu. Kita klarifikasi dulu. Kita cek and recheck. Kita cek and recheck. Para Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Maka telitilah kebenaran agar kemudian kamu tidak menimpakan musibah kepada satu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu. Para jemaah, situasi dan kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini, paling tidak kalau kita mau jujur, selama 10 tahun ini terjadi banyak benturan, terjadi banyak gesekan. Itu persoalannya adalah persoalan komunikasi. Persoalannya adalah persoalan media sosial. Persoalannya adalah bagaimana kita membangun relasi dan interaksi di antara kita ini, yang kemudian ada pihak-pihak tertentu yang mencoba membenturkan antar umat ini. Oleh karena itu pada saat itu juga kami mengumpulkan organisasi-organisasi massa Islam. Itu jumlahnya banyak sekali, Pak, ternyata, Pak. Baik itu yang bentuknya ormas, perkumpulan, yayasan, komunitas-komunitas, forum studi, maupun forum-forum komunikasi. Kami di Jawa Timur ini mengumpulkan ada sekitar 80, Pak. Yang ormas, proses pendiriannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 85, diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2017 tentang ormas. Ormas ini adalah organisasi yang didirikan oleh masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab masyarakat itu untuk membantu pemerintah dalam rangka melakukan pemberdayaan masyarakat, dalam rangka melakukan pembangunan. Nah, ormas ini, ikatan itu dibuat berdasarkan profesi, misalnya, sehingga kemudian muncul ormas bagi arsitek misalnya memiliki hobi yang sama. Orang yang punya motor gede itu membuat ormas, yeah. Berdasarkan ikatan kompetensi, misalnya Ikatan Insinyur Indonesia, yeah. Kemudian berdasarkan ikatan keagamaan, ormas Islam, yeah. Sampai ormas-ormas yang kemudian menjadi semacam debt collector pun sekarang ada.
Nah, para Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yang terkait dengan ikatan keagamaan ormas Islam yang kami kumpulkan itu ada sekitar 80, Pak. Saya ingin nyoba panjenengan, apakah juga panjenengan update terhadap jumlah ormas yang ada di Indonesia ini. Yang kalau saya kumpulkan di Jawa Timur ini, di bawah naungan Majelis Ulama, ada sekitar 80. Coba Pak, apa saja Pak? 1, Muhammadiyah, pasti banyak orang Muhammadiyah. NU, ya, NU. Apa? Persis, Al-Irsyad. Al-Irsyad ada berapa Pak? Karena Al-Irsyad ini ada 2 Pak. Awalnya 3 Pak. Al-Irsyad Al-Islamiyah yang berdiri tahun 1911 sebelum Muhammadiyah, yang didirikan oleh Syekh Surkati. Ya. Kemudian pada saat pemerintah menerapkan apa itu namanya fusi partai, ya. Pada saat pemerintah menerapkan NKKBKK bagi para mahasiswa dulu itu kemudian terjadilah ketika pemerintah zaman Orde Baru menerapkan apa itu namanya Pancasila satu-satunya azas tunggal, azas tung. Dan itu banyak para dai, banyak para kiai yang kemudian mampir di penjara, termasuk salah satunya adalah mantan ketua PBM. Itu saya ini sahabat dekatnya beliau ini, sering mampir di Kodim, ya. Kodim apa Kodam ya. Kalau Kodam itu lihat tingkat provinsi ya. Saya kalau bahas Kodim sama Kodam itu ingat orang NU kalau tahlil Pak, diundang tahlil. Sudah tahlil. Diundang Kodam untuk tahlil. Kemudian ketika salah satu wiridnya kata ya Allah ya Kodim, ya Allah ya Kodim, diingatkan sama Kodam. Pak, sebentar Pak, salah Pak itu Pak. Loh kenapa? Ini Kodam bukan Kodim Pak. Ya. Jadi kita masih ingat zaman azas tunggal dulu banyak, habis ceramah gini nih, tahu dipegang, masuk hilang, itu banyak itu. Ya, dari Muhammadiyah, dari NU sendiri, dari aktivis-aktivis itu banyak yang mampir di situ Pak. Jadi ya tahu-tahu hilang. Bahkan yang paling parah itu terakhir itu Petrus Pak ya, tapi ini menyasar orang-orang jahat, tembak mati hilang gitu ya. Ya dari sini ya. Baik, para bapak saudara-saudara sekalian, ini kok jadi ke situ ceritanya tadi. Oh bahas ormas ya, ya ormas. Jadi Al-Irsyad itu ketika Syekh Surkati mendirikan itu 1. Kemudian pada saat azas tunggal, Al-Irsyad menetapkan mauquf untuk menghentikan sementara, karena ini pasti berbahaya, karena satu-satunya azas adalah Pancasila, tidak boleh menggunakan azas Islam ya. Nah, ada yang kemudian tetap, ada yang berhenti sebentar. Nah, ketika berhenti itu kemudian muncul pusaran-pusaran pemikiran. Anak-anaknya itu kemudian punya pemikiran-pemikiran, akhirnya muncul perhimpunan Al-Irsyad. Yang kemudian akhirnya konflik. Ditambah lagi ketika euforia 98, reformasi, muncul berbagai macam organisasi-organisasi yang saat itu belum punya wadah. Ada kawan-kawan tarbiyah, masuk juga di situ, ada Al-Irsyad tarbiyah. Tapi akhirnya bisa diselesaikan, tinggal 2 Al-Irsyad. Al-Irsyad Al-Islamiyah yang saat itu dipimpin oleh Kiai Haji Abdullah Jaidi, ketua pimpinan pusat Al-Irsyad Al-Islamiyah. Satunya lagi Al-Irsyad yang dipimpin oleh Syekh Yusuf Baisyah.
Nah, beda pemikirannya Al-Irsyad moderat ya, seperti Muhammadiyah, Al-Islamiyah itu ya. Sekarang pimpinan berikutnya adalah Profesor Madi. Nah, yang Al-Islamiyah ini pemikirannya adalah Salafi, sehingga kemudian terjadi pisah punya. Oke. Baik, para bapak ibu saudara-saudara sekalian, selain Al-Irsyad apa lagi? Persis ya. Apa lagi? LDI. Apa lagi? LDI apa itu paradigma baru ya? LDI itu kan paradigmanya beda ya. Yang tidak masuk di situ dianggap apa? Kafir ya. Jadi sampai dia punya cara mencuci baju seperti cara mencuci baju ketika terkena najis mukhaladhah gitu. Ya, ketika panjangan bersentuhan ini dianggap wah nanti dia kayak najis mukhaladhah, berarti kita seperti anjing gitu kan. Akhirnya mereka tahun 97 mengatakan bahwa kami ini sudah menggunakan paradigma baru. Ya. Profesor Dr. Siapa itu ketua umumnya itu mengatakan kami sudah meninggalkan yang seperti itu. Tapi saya tidak tahu hari ini apakah sudah meninggalkan semuanya atau tidak. Masih ya? Berarti 5 menit. Oh iya. Berarti itu taqiyah. Taqiyah. Baik, para bapak ibu saudara-saudara sekalian. Itu yang pertama. Bahaya dusta. Bahaya lisan di dalam Al-Quran adalah bahaya dusta yang kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita. In ja'akum fasiqun binabatin fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ayat ini menegaskan pentingnya memastikan kebenaran sebelum menyebarkan berita. Ketidakbenaran informasi menimbulkan fitnah dan merugikan diri sendiri dan orang lain. Yang kedua bahaya Al-Quran, bahaya lisan di dalam Al-Quran. Yang kedua adalah yang tadi dusta, yang sekarang fitnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah 191, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam, lebih sadis daripada pembunuhan. Ya. Pada bapak ibu saudara-saudara sekalian, oleh karena itu fitnah seringkali muncul dari ucapan yang tidak terkendali. Ketika seorang menyebarkan kabar yang tidak benar, ia dapat menimbulkan perpecahan dan permusuhan di tengah masyarakat, bahkan bisa menjadi penyebab terputusnya silaturahim antara orang yang tadinya akrab, dekat, ya, menjadi saling membenci, saling menjauh, termasuk di dalam keluarga. Fitnah, hati-hati fitnah ini. Pintu-pintu fitnah di sekeliling-keliling kita, sampai di ruangan yang paling rahasia pun di rumah kita, kamar tidur kita, fitnah bisa masuk pak, lewat mana? Handphone. Bangun tidur sudah begini nyari dia, pling, masuk fitnah. Kita harus tabayun. Kadang-kadang ada artikel ditulis oleh seorang ustadz, kemudian ketika ditabayun ini benar semuanya, tapi disisipkan satu kalimat yang itu merubah substansi dari artikel yang saya tulis. Itu pernah seperti itu pak, lewat medsos. Kemudian yang ketiga, bahaya lisan di dalam Al-Quran, menjauhi perkataan sia-sia. Para bapak ibu saudara-saudara sekalian, Al-Quranul Karim sebagai firman Allah Subhanahu wa taala telah banyak menekankan mengenai pentingnya berbicara dengan baik dan terkontrol. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka kecuali bisikan orang-orang yang menyuruh manusia untuk bersedekah. Jadi kalau misalnya kita dibisiki orang untuk bersedekah, itu bisikan baik. Kalau kemudian bisikan itu mengajak kita untuk menahan kita untuk bersedekah, itu bisikan buruk. Kemudian au ma'rufin, atau berbuat ma'ruf, kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Yang sedang terjadi hari ini adalah banyak stasiun televisi, radio, kemudian medsos kita itu memberikan
konten-konten yang menyebabkan kita tercerai-berai, saling curiga. Para jemaah, kebiasaan dalam bertutur kata yang tidak bermanfaat dan sia-sia dan tidak membawa kebaikan lebih baik ditinggalkan, kecuali jika perkataan itu mengajak kebaikan dan perdamaian dan hal-hal yang produktif dan konstruktif. Itu caranya kita mencegah. Bagaimana kemudian bahaya lisan di dalam hadis Nabi? Satu, berbicara yang baik atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, falyakul khairan, hendaklah ia berkata yang baik, aw liyasmut, atau diam. Oleh karena itu kita perlu memberikan kunci pada mulut kita. Kalau ada indikasi kita berbicara yang tidak baik, diam, kunci saja, walaupun tidak nyaman. Ya, biasanya kalau kita mau menyebarkan informasi, kita ini kan bersedekah harta, bersedekah wakaf tanah, tapi kita juga punya kebiasaan bersedekah omongan. Kalau bersedekah omongan, orang di TV omongan, Pak, pasti jumlahnya akan berlipat-lipat, Pak. Kreativitas kita muncul, Pak. Tapi kalau dikasih titip uang, itu biasanya malah justru berkurang untuk biaya operasional dan administrasi. Tapi kalau titip omongan, Masya Allah, kreativitas tahu-tahu muncul, kreatif, inovatif, produktif, dan katanya solutif. Padahal justru perpecahan yang muncul. Pada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yang kedua, di dalam hadis Nabi ada bahaya dari perkataan yang tidak dipikirkan. Innal 'abda la yatakallamu bil kalimat ma yatabayyanu fiha yazillu biha fil nari ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib. Sesungguhnya seorang hamba ketika berbicara dengan satu kalimat yang ia tidak memikirkan akibatnya, dan karena itu satu kalimat itu ia bisa terjatuh ke dalam neraka lebih jauh daripada jarak antara timur dan barat. Jaraknya berapa, Pak? Nggak terukur, Pak. Mudah-mudahan para Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjaga lisan kita agar kita tidak terjebak melakukan fitnah dan kemudian menyebarkan berita hoax. Marilah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memudahkan kepada kita untuk mampu menjaga lisan kita dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u majidahi, rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma aqsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tahbin bihi 'alaina masa'ibad dunya, wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yakhafuka wa yarhamuna. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minum Ustaz.